Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita hari Jumat akan membahas tentang hadis yang kedua, yaitu hadis tentang investasi akhirat. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Makanya awal bunyi hadisnya disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Siapa itu Abu Hurairah? Abu Hurairah nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar dari negeri Persia, datang ke Mekah langsung meminta kepada Nabi untuk memasuki Islam karena dia takjub melihat akan kehebatan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini dilihat dan didengar oleh Abu Hurairah disampaikan dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladun salih yad'u lahu." Jadi anak-anak sekalian, artinya adalah jika anak Adam itu meninggal dunia maka terputuslah amalannya. Maksudnya terputus bagaimana? Kalau kita telah meninggal dunia maka amalan kita tidak bisa berbuat amal lagi, itu maksudnya. Kecuali 3 perkara. Kecuali hanya 3 yang menyelamatkan kita. Yang pertama adalah sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah adalah harta yang kita infakkan, tenaga yang kita berikan, pikiran yang kita salurkan untuk membantu orang lain, membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, ataupun kita menginfakkan sedikit harta kita untuk membangun masjid, kita memberikan mushaf Al-Quran, kita berikan kepada penghafal Al-Quran, itu merupakan sedekah jariah kita. Jadi kalau kita meninggal dunia maka setiap ada orang yang sholat di masjid yang kita infakkan harta kita tadi, maka selagi masjid itu masih ada dan terus banyak orang beribadah di dalamnya, seperti itulah pahala yang kita dapatkan. Kalau kita berinfak Al-Quran kepada orang penghafal Al-Quran, setiap yang membaca Al-Quran, setiap huruf yang dia bacakan dapat pahala, maka kita juga mendapatkan pahalanya. Maka kita harus rajin berinfak, bersedekah, berzakat kepada orang yang lebih rendah di bawah kita, ataupun orang yang membutuhkannya. Itu salah satu kalau kita senantiasa menginfakkan harta. Apa yang kedua? Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, ini kita tidak boleh malas-malas, ataupun mungkin ada yang kita lebih mahir dalam ilmu bahasa Arab, ilmu matematika, fisika dan pelajaran lainnya. Karena kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak ada salahnya kita saling membantu kepada teman untuk mengajarkan. Karena dari ilmu kita tadi, kalau kita ajarkan kepada teman kita, baik itu ilmu dunia maupun akhirat, maka kita akan mendapatkan pahala juga. Setiap dia mendapatkan kemuliaan ataupun manfaat dari ilmu yang dia pelajari dari kita, maka banyak itu juga pahala yang kita dapatkan. Maka jangan boleh pelit-pelit memberikan ilmu kepada orang lain, atau kita tidak boleh takut orang itu lebih pintar daripada kita. Itulah poinnya. Kemudian yang kedua, awaladun salih yad'u lahu. Ini yang paling penting adalah anak yang saleh selalu mendoakan kedua orang tuanya. Ini adalah tugas kita sebagai anak untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Kita tidak pernah bosan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Kalau kita soleh, maka insya Allah seterusnya generasi atau keturunan-keturunan kita akan jadi yang soleh juga. Maka yang soleh ini adalah kita selalu menegakkan sholat, membantu orang lain, menghormati guru, menghormati tetangga, baik teman terhadap teman sejawat dan lain sebagainya. Itu sangat penting kita lakukan, karena hal ini adalah yang sangat penting bagi kita untuk kita lakukan, karena memang hanya 3 inilah kata Nabi yang akan menyelamatkan kita insya Allah. Inilah investasi akhirat kita. Jadi kalau kita telah meninggal dunia, kita tidak bisa berbuat kebaikan apa-apa, tapi ada 3 ini yang kita tanamkan di muka bumi, maka insya Allah akan terus mengalir. Sampai kapan? Sampai hari kiamat nanti, selagi masih ada bangunan ini, ilmu yang kita salurkan, dan anak yang soleh yang mungkin nanti insya Allah akan kita ajarkan bagaimana cara sholat, bagaimana cara mengaji, bagaimana cara yang lain sebagainya. Seperti itulah akan kita dapat nanti di akhirat. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ibadah kita, dan menjadi poinnya adalah kalau anak yang saleh itu kita punya memiliki akhlak yang mulia, memiliki akhlak yang lebih baik. Bukan berarti kita harus pintar juga, karena kalau kita pintar tidak ada akhlaknya, maka kita tidak baik juga. Karena ada orang yang berilmu tapi dia menyalahi dari ilmunya itu ke jalan yang buruk, maka tidak ada bermanfaat ilmunya. Tapi kalau kita baik akhlak kita dan ilmu kita mungkin secukupnya, baik untuk kita dan untuk orang lain, maka itu akan sempurna bagi kita dan menjadi bekal bagi kehidupan kita. Itulah poin yang kita hari ini yang harus kita tanamkan di muka bumi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ini boleh dihafalkan dan di-store kapanpun Anda bisa menyetor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.